All crew standby. Audio standby. Camera standby. Lighting standby. HQ standby. In 5, 4, 3, 2, 1. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia. Di era digital saat ini, BUMN dan BUMD harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi media informasi. Internet menjadi media yang sangat powerful untuk membangun citra dan reputasi BUMN dan BUMD. Peran digital public relations sangat strategis dalam membangun reputasi BUMN dan BUMD di ranah media digital. Suara Pemerintah.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia menggagas Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD. Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD merupakan penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan BUMN dan BUMD yang berhasil memanfaatkan digital PR dalam membangun reputasi perusahaan di mata publik. Survei Top Digital PR Index BUMN dan BUMD dilakukan dengan metode Desk Survey yang mengacu kepada media digital berdasarkan 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect, dan Digital Awareness Aspect. Survei Top Digital PR Index 2021 diselenggarakan pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 terhadap lebih dari 100 BUMN dan 800 BUMD di seluruh Indonesia. Untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, penyerahan penghargaan Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD diselenggarakan secara virtual dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin, inilah penghargaan Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertemu dan bergabung di acara e-awarding ceremony Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, senang sekali saya Indah Novita akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dan tentu saja sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung, yaitu Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Dr. Nur Laila Arif MBA, selaku Ketua BPC Perhumas Bandung. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Selamat sore Ibu. Dan sudah bergabung yaitu Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust Inco Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya Bapak Arif Munajat SEMM selaku Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Suara Pemerintah.id. Selamat sore Bapak. Dan juga yang kami hormati para pemenang peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Dan kembali saya juga akan menyapa rekan-rekan media yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu dari Tribun News, Sindo News, Media Indonesia, Investor Daily, Warta Kota, Industri.co, Warta Ekonomi, Neraca, Akurat News, dan juga Bisnis Indonesia. Selamat sore semuanya. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan mengenai anjuran pemerintah untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, maka kami menyelenggarakan penghargaan Top Digital PR Award dengan konsep Virtual Conference e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD diselenggarakan oleh Media Surat Pemerintah.id bekerja sama dengan Trust Inco Indonesia. Dan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai kegiatan public relation perusahaan BUMN dan BUMD dalam membangun citra dan reputasi positif di ranah digital. Para peraih Indonesia Top Digital PR Award 2021 merupakan BUMN dan BUMD yang telah terpilih berdasarkan survei Top Digital PR Index BUM dan juga BUMD. Survei dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 dengan menggunakan metode Dex Survey terhadap lebih dari 100 perusahaan BUMN dan lebih dari 800 perusahaan BUMD. Hadirin sekalian, inilah Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, Suara Pemerintah.id hadir sebagai media yang aktif di ranah online untuk mempublikasikan berbagai kinerja positif pemerintah, BUMN dan BUMD, serta swasta yang mendukung pembangunan Indonesia. Tujuannya adalah agar terbangun reputasi atau citra yang baik dari publik terhadap pemerintah, BUMN dan BUMD. Untuk itu, Suara Pemerintah.id bekerja sama dengan Trust Inco Indonesia menggelar Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD untuk mengapresiasi kegiatan PR digital di BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia. Mengedepankan visi untuk menjadi media yang terdepan dalam informasi seputar pemerintah. Dan hadirin, mari kita saksikan video profil media Suara Pemerintah.id. Peran media sangat penting sebagai sumber informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat serta semua pihak yang berperan dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung dan bahu-membahu membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Telah hadir
hadir di tengah masyarakat Indonesia, suarapemerintah.id, sebuah media digital yang menyuguhkan berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah. Suarapemerintah.id diluncurkan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, kredibel, dan akurat. Suarapemerintah.id memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah. Suarapemerintah.id menyajikan berbagai informasi seputar pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, potensi wisata dan ekonomi daerah, juga ulasan informasi dari berbagai sektor keuangan dan swasta yang mendukung berbagai program pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia yang sejahtera. Sajian berita di suarapemerintah.id disuguhkan dengan konten visual yang menarik dan informatif, sehingga memudahkan netizen dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai informasi terbaru seputar program, kinerja, dan prestasi yang diraih pemerintah. Simak berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah di suarapemerintah.id. Suarapemerintah.id, media terdepan dan terhangat informasi seputar pemerintah. Dan simak berbagai informasi aktual dan kredibel seputar pemerintah di suarapemerintah.id. Selanjutnya, mari kita saksikan sambutan dari pemimpin umum dan pemimpin redaksi suarapemerintah.id. Kepada Bapak Arief Munajat SE, MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Widodo Mukti, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlaila Arif, MBA, selaku Ketua BPC Perhumas Bandung. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo SE, MM, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Ibu Susilowati, selaku Direktur Infobrand Group. Dan juga kami hormati para pemenang peraih penghargaan Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung rekan-rekan media dari Tribun News, Sindo News, Media Indonesia, Investor Daily, Warta Kota, Industri.co, Warta Ekonomi, Neraca, Akurat News, Bisnis Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pertemuan hari ini merupakan karunia yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama mengikuti acara e-wording Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Humas dalam menjalankan program public relation menjadi sangat urgent dalam membangun reputasi dan citra yang positif BUMN dan BUMD di ranah publik. Dengan berkembangnya media digital saat ini, tentu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun komunikasi yang efektif dan efisien antara perusahaan dan semua pihak. Indonesia Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD merupakan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan oleh suarapemerintah.id bersama Trust & Co Indonesia terhadap keberhasilan BUMN dan BUMD dalam memanfaatkan media digital untuk membangun citra dan reputasi yang positif di ranah publik. Sebagai media digital, Suara Pemerintah.id juga memiliki visi untuk menjadi jembatan informasi yang menyatukan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Suara Pemerintah.id hadir dengan semangat untuk berkontribusi dalam menginformasikan berbagai kinerja positif serta prestasi yang diraih pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, sektor wisata,
sektor keuangan, serta berbagai pihak swasta yang mendukung program pembangunan Indonesia. Suara Pemerintah.id juga berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan media yang positif, edukatif, dan progresif, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Gelaran Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD juga merupakan langkah awal bagi kami sebagai Suara Pemerintah.id untuk menjalankan program-program peningkatan kualitas SDM, khususnya di bagian humas dan public relation. Untuk itu, kami berharap adanya sinergi dari seluruh kehumasan BUMN dan BUMD, juga kehumasan untuk bersama-sama mendukung peningkatan kualitas dan kinerja dalam menjalankan kegiatan public relation di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Manfaatnya tentu akan sangat besar dalam menguatkan corporate culture yang adaptif terhadap tuntutan peradaban komunikasi. Kekuatan mindset SDM dalam sebuah institusi korporasi maupun government menjadi kunci dalam menyambut society 5.0. Dalam menghadapi era tersebut, tentu dibutuhkan berbagai program edukasi yang terkait dengan adaptasi budaya, pelayanan baru yang berbasis kepada social reality and virtual reality, seperti manajemen reputasi, kekuatan kinerja tim, dan sosial media analisis. Semoga penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 yang diraih oleh BUMN dan BUMD ini menjadi pemicu dan langkah awal dalam meningkatkan kualitas public relations serta efektivitas dalam penggunaan media digital. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para peraih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk menyampaikan sambutan di sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kembali kita akan dengarkan kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilawati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. N. Nurlela Arif, MBA, selaku Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat atau Perhumas Badan Pengurus Cabang Bandung. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang terhormat Bapak Arif Munajat, selaku Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Suara Pemerintah.id. Dan yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Ibu para peraih mewakili perusahaan peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di acara E-Award Ceremony Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Dampak dan tantangannya telah kita sama-sama rasakan. Namun, pembelajaran dan pengalamanlah yang harus kita ambil untuk dijadikan bekal dalam menjalankan aktivitas hari ini dan di waktu yang akan datang. Untuk perlu kita cermati, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan perilaku masyarakat yang menjadi lebih digital tentunya. Berbagai kegiatan dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, memberikan peluang bagi masyarakat, bagi organisasi dan perusahaan untuk lebih dikenal di ranah digital.
Karena itu, beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat, memanfaatkan teknologi digital dalam menjalin interaksi dan komunikasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pesat perkembangan teknologi digital dapat dilihat dari jumlah pengguna internet. Data terbaru dari We Are Social pada bulan Februari 2021 dari 274,9 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 202,6 juta atau 73,7% penduduknya aktif menggunakan internet, dan 170 juta diantaranya 61,8% dari penduduk Indonesia aktif di media sosial. Sementara, bagaimana aktivitas yang terjadi di internet Bapak Ibu? Melihat dari data Lewis Media, di tahun 2000 lalu, dalam 1 menit atau 60 detik, banyak sekali pertanyaan yang muncul di Google. Lebih dari 4,7 juta orang menonton YouTube. Lebih dari 1,3 juta orang membuka Facebook. Lebih dari 600.000 orang melihat Instagram. Lebih dari 190.000 orang menulis di Twitter. Lebih dari 59 juta pesan terkirim di Messenger, dan masih banyak lagi. Perkembangan tersebut harus menjadi perhatian dan pertimbangan bagi organisasi dan perusahaan tentunya yang bergerak di sektor swasta maupun di bawah pemerintah dalam melakukan aktivitas kehumasan atau public relation. Pola komunikasi konvensional seperti melalui peliputan memang masih cukup dianggap efektif sebagai sarana komunikasi. Namun, humas atau PR juga dituntut dapat menguasai sarana publikasinya seperti media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Karena banyak jangkauan jutaan audiens yang lebih cepat dan memiliki pengaruh yang cukup luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi, Bapak Ibu, kepada organisasi dan perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas PR dan kehumasan, suarapemerintah.id sebagai portal berita pemerintah terdepan bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, menggelar penghargaan Indonesia Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Penghargaan Top Digital Public Relation Award 2021 sendiri merupakan ajang penghargaan yang sudah dilakukan kelima kalinya oleh Infobrand Group untuk para pelaku brand perusahaan swasta. Dan kali ini, melalui suarapemerintah.id, kami memberikan secara khusus untuk perusahaan di bawah pemerintah yang kami namakan Special Achievement for BUMN dan BUMD. Suarapemerintah.id sendiri perlu diketahui Bapak Ibu, merupakan bagian dari Infobrand Group yang merupakan channel digital yang kami sajikan untuk menyajikan berita-berita hangat dan positif seputar pemerintah dari Sabang hingga Merauke. Berita yang disuguhkan merupakan energi dan informasi positif pemerintah pusat dan daerah BUMN, BUMD, pariwisata, mitra binaan, dan berita lainnya di Indonesia. Tentu pencapaian prestasi dan inovasi pemerintah juga kami kemas menjadi konten visual yang dapat menarik mata pembaca yang disuguhkan pada setiap platform sosial media. Hadirnya suarapemerintah.id bertujuan untuk mempermudah netizen menemukan capaian-capaian prestasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun impian masyarakat Indonesia yang sejahtera. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada perusahaan BUMN dan BUMD yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan sambutan untuk kami semua di sore hari ini.
Baiklah Bapak dan juga Ibu, Top Digital Public Relation Award 2021, Special Achievement for BUMN dan BUMD, diselenggarakan oleh media suara pemerintah.id, bekerja sama dengan Trust Info Indonesia dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak Ibu telah hadir mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan keynote speech. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. N. Nurlaila Arif, MBA, sahabat Perhumas dari BPC Perhumas Bandung. Yang kami hormati Pak Ahmad Arif Munajat selaku pimpinan umum atau Pimret Suara Pemerintah.id, dan juga yang saya hormati Pak Tri Raharjo, SEMM selaku CEO Trust Co Indonesia, dan Ibu Susilowati, Direktur Info Brand Group. Dan yang saya banggakan, selamat buat sahabat-sahabat saya yang mendapatkan penghargaan Top Digital Public Relation Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, serta rekan-rekan media yang meliput acara ini. Tentu tidak lupa mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat-Nya. Kita menjalankan kewajiban tugas di tengah pandemi, dan alhamdulillah pada kali ini ada momen penting kita berhenti sejenak untuk memberikan selebrasi, untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja kita, khususnya di bidang kehumasan pemerintah. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, dari sisi infrastruktur, pemerintah sudah berupaya sangat keras mempercepat akselerasi transformasi digital yang ditargetkan awalnya 2032 dimajukan 10 tahun menjadi 2022. Tahun depan diharapkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Ini adalah spirit kita, sehingga sahabat-sahabat kami di BUMN, BUMD yang menjalankan fungsi komunikasi untuk bisa menjalankan kegiatan kehumasan di masing-masing institusi Bapak Ibu semuanya, hari ini diberikan apresiasi, dan hari ini sebetulnya tidak berhenti, kita masih berjalan terus. Tahun depan tantangannya makin banyak, tahun depan akan ada transformasi yang harus kita laksanakan, ada akselerasi yang harus kita sikapi, terutama terhadap adanya global trend, kecenderungan masyarakat global yang saat ini juga berlomba-lomba di tengah pandemi COVID ini melakukan lompatan. Oleh sebab itulah, maka pada era disruption ini kita dituntut untuk bisa menjalankan fungsi komunikasi tidak hanya di dalam social reality, tetapi juga di dalam virtual reality. Tentu kompleksitasnya akan makin banyak. Social complexity, kepiaran yang ditambah dengan dunia virtual akan menjadi lebih banyak, dan bahkan kadang-kadang kognitif capacity kita itu terkadang tidak bisa mengikuti dengan cepatnya, karena memang adanya perubahan yang sangat cepat. Namun demikian kita tidak boleh berhenti, kita harus membangun job landscape ke depan agar supaya apa yang kita kerjakan betul-betul memberikan efek efisiensi dan produktivitas kerja kita, terutama kerja kehumasan yang sering disebut dengan untouchable but measurable. Jadi kegiatan komunikasi ini memang saat ini kayaknya tidak kelihatan, tetapi dengan adanya dunia imajiner, dunia virtual, ini tahu-tahu kita tahu dampaknya positif ataupun dampaknya negatif. Oleh sebab itulah maka SDM menjadi bagian penting. Saat ini kita sering dikenalkan adanya demographic dividend. Tetapi di balik itu sebetulnya ada digital dividend. Hal-hal inilah yang perlu kita sikapi agar supaya kita tidak kalah dengan yang lain, apalagi
Kementerian BUMN sudah mencanangkan slogan akhlak, ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semua itu sebetulnya membutuhkan kompetensi soft skill, membutuhkan kecakapan komunikasi, dan itu jantungnya ada di Public Relation Officer Government ini. Oleh sebab itulah apresiasi ini mudah-mudahan menjadi vitamin, menjadi penyemangat kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Karena kita sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu dituntut, hari ini harus lebih baik daripada hari yang lalu. Hari yang ke depan adalah harus lebih baik dibandingkan hari ini. Oleh sebab itulah kita harus mengimprove, melaksanakan pendidikan-pendidikan, melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berbasis pada government PR, agar supaya kita tidak berhenti mendapatkan penghargaan yang kelima kali ini. Bisa yang keenam, yang ketujuh, dan kita akan menjadi pemenangnya. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa melakukan continuity improvement, terutama di dalam membangun job yang saat ini ada tantangan besar. Di dalam berbagai kajian, kita sering menemukan adanya emerging rules yang melahirkan lapangan kerja baru. Menurut data sekitar 133 juta akan ada lapangan kerja baru, tetapi juga akan ada decline rules, ada 75 juta. Jadi ke depan tentu saja SDM siapapun di BUMN ataupun di BUMD itu mesti diimprove, mesti didorong kompetensinya, baik soft skill-nya, baik mindset-nya, sampai kemudian kita membangun corporate culture yang baru untuk menghadapi tantangan yang makin kompetitif. Misalkan saya ambil contoh, kalau dulu kita cukup dengan pegawai memasukkan data clerical, ya, data entry, sekarang ini harus diubah menjadi data analis. Tetapi data analis ini juga akan punya passion kalau mindset-nya sudah betul-betul mindset milenial, mindset digital. Nah, inilah yang saya kira menjadi tantangan kita. Oleh sebab itulah dalam sambutan singkat ini kami ingin menyampaikan, mari kita sambut supporting dari pemerintah yang sudah demikian besarnya, memberikan keberpihakan untuk konektivitasnya, kemudian kita manfaatkan tol virtual ini untuk hal-hal yang positif, membangun reputasi dan citra institusi kita. Di samping itu, ada catatan yang juga sangat menggelitik kita, yaitu apa yang disebut dengan top 10 most annoying industry on social media. Di situ disebutkan ternyata produk-produk komunikasi dari GPR, government PR, ini masih belum disukai. Maaf ini ya. Yang disukai justru yang lain-lain. Kenapa? Barangkali karena memang mindset kita masih berpikir normatif, rutin. Mindset kita kalau pemerintah itu stigmanya selalu beda dengan swasta. Padahal sekarang ini korporasi swasta dan pemerintah tidak ada bedanya. Bahkan di dalam pemerintah, stakeholder komunikasi yang kita maintain jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks. Tidak semata-mata hanya cari untung, tapi bagaimana kepentingan-kepentingan public obligation kita juga harus diperhatikan. Inilah tantangan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai profesi humas pemerintah makin banyak, dan ini standing position kita harus lebih baik, lebih maju, dan apresiasi inilah yang sebetulnya nanti akan menjadi barometer kinerja kita, termasuk juga bagaimana kita mensikapi untuk tahun berikutnya. Apa-apa kompetensi yang harus kita siapkan, dan dalam berbagai korporasi sudah disebutkan, SDM itu akan bisa tumbuh kalau ditopang, ditreatment dengan berbagai pelatihan, pendidikan, mindset baru agar supaya tidak berhenti seiring dengan perkembangan transformasi digital yang makin cepat ini. Inilah yang saya kira penting, dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita membangun paralel antara masyarakat informasi dengan digital 5.0. Ya, jadi inilah tantangan-tantangan kita yang kemudian antara humanitas dan teknologi itu beriringan untuk membangun reputasi. Manajemen reputasi adalah olahan bersama, yang main behind-nya adalah kita sendiri yang punya soft skill, yang punya kompetensi, yang seiring dengan teknologinya. Nah, oleh sebab itu, kita akan menjadi pemain bangsa besar. Kita ditargetkan 1 abad Indonesia merdeka,
itu Indonesia secara ekonomi menjadi 4 besar negara di dunia. Sehingga BUMN, BUMD adalah pilar-pilar yang harus kita tingkatkan kompetensi teknologi, kompetensi efisiensi produktivitasnya, dan akhirnya ini harus kita komunikasikan. Rasa percaya diri menjadi instrumen penting buat kita semuanya, aktivis government public relation, baik di daerah maupun di pusat, untuk bisa menjadi pemain global bersaing dalam teknologi yang makin maju ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat buat para pemenang Indonesia Top Digital PR Award 2021, Special Achievement for BUMN and BUMD. Mudah-mudahan anugerah ini akan memberikan satu motivasi buat kita untuk masa yang akan depan lebih baik. Terima kasih, selamat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sehat buat kita semuanya. Ya baik, terima kasih banyak Bapak, kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio yang telah menyampaikan keynote speech di sore hari ini. Baiklah hadirin, selanjutnya kita masuk ke sesi webinar dengan tema membangun reputasi perusahaan BUMN dan BUMD melalui public relation. Webinar kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MBA. Beliau merupakan Ketua BPC Perhumas Bandung. Untuk itu kepada Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MBA kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon dari panitia bisa memberikan akses untuk saya bisa share materi ya. Terima kasih Prof. Widodo. Senang sekali bisa bertemu di sini ya. Di sini banyak sekali sahabat-sahabat ya. Dan saya kali kedua untuk hadir ya bersama Trust & Co ini. Terima kasih Ibu Susi dan Pak Tri yang sudah kedua kalinya mengundang saya untuk bergabung. Juga salam hormat untuk sahabat-sahabat BUMN dan BUMD serta seluruh audiens yang hadir menyimak baik secara langsung di webinar ini maupun melalui channel YouTube-nya dari Trust & Co ya. Baik, mohon panitia bisa memberikan akses, ini masih berjalan. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sharing ya bagaimana tentang praktik ya khususnya praktik pengelolaan reputasi untuk BUMN dan BUMD yang berbasis digital. Ya, terima kasih yang sudah memberikan akses pada panitia. Apakah slide saya sudah terlihat? Ya, baik, tema yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah bagaimana membangun reputasi BUMN dan BUMD melalui digital PR, dan fokus yang akan saya sharing untuk teman-teman yang hadir ini lebih kepada bagaimana pengelolaan data driven, digital, kemudian from relation into collaboration. Singkat tentang saya di sini ya, selain sebagai Ketua Perhumas Bandung, saya juga sebagai full-time lecturer di ITB dan Director of Communication School of Business Management ITB. Baik, langsung saja ya, bicara tentang digital challenge, apa yang bisa tadi kita sudah menyimak ya paparan dari Ibu Susi maupun dari Prof. Widodo ya. Luar biasa sekali tantangan kita, kemudian bagaimana dari tantangan ini merubah dari tren, kemudian perilaku ya. Kemudian jika kita bisa hadir, baik teman-teman praktisi PR maupun komunikasi di BUMN dan BUMD, dan kita bisa menawarkan yang lebih pasti ya, artinya program-program yang memang mengsegmentasinya lebih tepat, tentu kita akan lebih unggul dibandingkan yang lainnya ya. Itulah kenapa data ini sangat penting sekali untuk mendukung pengambilan keputusan kita, bukan hanya berdasar intuisi saja, tapi memang kita menguasai pengelolaan data, kemudian mampu mengoptimalkan data itu untuk aktivitas di kehumasan. Nah, ini ingin saya juga mengingatkan kembali bagaimana model komunikasi yang terus berubah ya, dari sebelumnya yang
hanya sedikit orang yang memproduksi dan mengkonsumsi data, tapi saat ini kita melihat bagaimana banyaknya orang-orang semua mereka mampu memproduksi data dan di saat yang bersamaan juga mengkonsumsi data tersebut. Jika kita melihat ya Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir, beberapa waktu yang lalu ya, kalau yang merangkap selain kehumasan, kemudian di marketing communication, di mana ketika kita harus mengumpulkan data, tentu banyak sekali pakar yang mengajarkan untuk ya, if you want to know how a lion hunts, don't go to the zoo, go to the jungle. Ya, jadi bagaimana kita disarankan untuk mengobservasi audiens kita, mengobservasi kebiasaan dari audiens VR ini dengan langsung melihatnya di lapangan dengan natural setting ya seperti apa adanya, tapi saat ini kelihatannya fakta ini sudah berubah ya. Kenapa demikian? Karena kita sebenarnya untuk mengumpulkan data banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Dalam kaitan ini saya ingin mengencourage teman-teman humas BUMN maupun BUMD ya untuk kita mau tidak mau harus belajar bagaimana caranya kita mengkoleksi data, tahu bagaimana caranya mengkoleksi data, kemudian mengoptimalkan data-data yang kita miliki tersebut karena kita sedang berada di era digital ya. Baik, sebelum saya meneruskan ya, saya ingin menayangkan satu buah video ya secara singkat hanya sekitar 2 menit saja ya untuk menunjukkan bahwa jika dulu untuk mendapatkan data kita harus survei ya, harus menyebarkan kuesioner secara langsung bahkan mewawancara secara langsung ya. Tapi saat ini semua itu bisa dengan mudah kita dapatkan ya. Saya akan menayangkan sebuah video singkat ya, dan untuk mengoptimalkan tayangan video ini saya akan mematikan video saya, Oke ya, itu sebagian kecil yang bisa saya tayangkan ya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengumpulkan data-data customer ya, seberapa lama kita melihat sebuah tayangan, kemudian yang diungkap langsung oleh, kalau di perusahaan kita menyebutnya oleh whistleblower ya, mereka adalah orang-orang yang berada di balik pengumpulan data ya, yang sudah terlibat dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Google, kemudian mereka menyampaikan informasinya kepada publik bahwa faktanya data kita ya, apa yang kita lakukan selama ini dimonitor ya. Oke, dari sini saya kemudian terlibat dengan beberapa perusahaan big data ya, termasuk kami juga bekerja sama dengan Kazi Big Data ya, untuk mengoptimalkan data ini. Ini saya berikan contoh secara singkat saja. Bagaimana ketika perjalanan ya, kita katakanlah saya dari Bandung, kemudian perjalanan menuju Jakarta dan sebanyak apa data itu dikumpulkan ya. Ini dari mulai saat kita memesan tiket mungkin di Traveloka, kemudian karena saya masuk melalui kereta api dari Bandung, stasiun Bandung ke Gambir, tentu dari mulai parkir, kemudian tiket dicetak, kemudian check-in ya, sampai keluar di Gambir, kemudian nanti masuk mau istirahat dulu di co-working space ya, di situ melakukan membuka handphone kita ya, searching, kemudian ketika tiba di bandara ya mungkin kita belanja, kemudian boarding pass kita dibaca oleh sistem ya, kemudian check-in di airport, memesan makanan, memesan taksi. Ketika kita tiba di lokasi, katakanlah saya mau ke Bali, saya ambil foto di Bali ya, di bandaranya, data kita terkolek di situ, kemudian pada saat saya istirahat di musola ya, di situ juga mungkin saya membuka aplikasi, kemudian memposting sesuatu, dan termasuk di toilet pun ya. Jadi ini adalah real bagaimana data kita dikumpulkan ya. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini sebagai praktisi PR ya, baik di BUMN dan BUMD, betul seperti tadi Prof. Widodo sampaikan. Artinya
tidak hanya humas di perusahaan swasta saja ya, humas di BUMN dan BUMD harus sudah mulai melihat bagaimana potensi untuk kita mengelola data ini untuk kepentingan marketing communication ya, karena lining dari humas dan PR saat ini di korporasi juga sudah semakin tipis ya. Bagaimana kita harus mampu mengoptimalkan konten atau knowledge kita di bidang di PR ini bisa sejalan dengan program-program yang akan kita sebarkan ya. Ini salah satu contohnya ya, di perguruan tinggi sekalipun, karena kebetulan saya di SBM mengelola komunikasi dan kami melakukan marketing ya. Bagaimana mengoptimalkan data, jadi bekerja sama dengan Big Data Lab kami, kemudian bekerja sama dengan agensi dan mengalokasikan sejumlah budget untuk Google Ad ya. Seperti contohnya ketika ada orang yang sedang membaca artikel tentang Harvard ya, kemudian ketika ada orang yang membaca tentang di Jakarta Post ya, dan ini konten-konten lainnya yang kelihatannya mereka mencari untuk kuliah lagi ya, kemudian iklan kita masuk di sana ya, dan datanya luar biasa ya, termasuk kita ingin lebih segmentasikan ke arah mana kampanyenya, edukasinya itu juga betul-betul lebih terasa efektifnya dan berdampak ya. Saya juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Trasco ya, tahun 2020 SBM ITB menjadi salah satu kampus yang paling banyak di searching secara googling secara langsung ya, dan mendapatkan penghargaan dari Trust & Co untuk the most branding yang paling dicari dari perwakilan perguruan tinggi. Baik, ini yang ingin saya tunjukkan ya, bagaimana kita muncul di semua cross platform ya, tidak hanya di news saja tapi di YouTube, kemudian di sosial media lainnya. Lalu apa kira-kira yang bisa kita optimalkan ya? Ini dari salah satu buku saya, Corporate Communication. Di setiap fungsi-fungsi di sini sebagian besar adalah digital dan centralized serta terintegrasi. Ya, jadi fungsi dari kehumasan baik di BUMD maupun BUMN harus betul-betul sebuah fungsi manajemen yang mensupport beberapa unit-unit yang ada di korporasi, sehingga betul-betul memberikan dampak untuk membentuk reputasi baik untuk building, maintaining maupun protecting reputation. Ya, dan terakhir saya ingin menambahkan bahwa untuk menjadi digital kita harus semakin firm bahwa every company is media company. Ya, tidak ada hambatan lagi untuk kita merasa terbatas dengan budget kita ya, karena saya paham di BUMN maupun khususnya di BUMD mungkin tidak leluasa untuk mengelola budget, tapi dengan adanya aktivitas kita secara digital, kemampuan kita secara digital, ini untuk memastikan bahwa every company is media company, EC equal MC ya. Ini yang perlu kita tangkap di sini. Saya kira untuk strateginya ini yang paling banyak digunakan oleh praktisi. Kita bisa menggunakan digital media strategi PESO ya, paid, earn, share, and own media, dan kita bisa melihat bagaimana di mana kita bisa masuk ya, termasuk hal-hal kecil ya, seperti bagaimana kita bisa mengoptimalkan signature kita ya, profile signature ketika mengirim email, kemudian di situ konten-konten apa yang bisa kita bentuk ya. Oke, terakhir ya, saya kira ini akan saya skip, dan aligning dengan digital ini sangat perlu menentukan terlebih dahulu objektifnya apa saja ya, dari mulai to influence ya, pengaruh, memberikan pengaruh, kemudian to educate ya, to entertain, dan to action. Dan tentu apa yang kita rencanakan dari masing-masing BUMN dan BUMD ya di digital ini, bagaimana journey atau digital journey yang perlu kita kembangkan ya, dari mulai ketika orang itu mengunjungi website kita ya, kemudian mereka juga tidak akan langsung mengambil keputusan ya, artinya memang perlu melakukan upaya-upaya termasuk membaca review, baru kemudian action ya, membeli atau mengklik atau apapun yang sudah kita
tujukan di awal. Nah, kesemua dari digital journey ini adalah sebuah story di mana peran PR bisa muncul di sini ya. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh pada saat orang ini mengunjungi semua media yang kita punya ya, semua platform atau cross platform yang kita punya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang namanya menghubungi atau apapun yang ingin kita harapkan. Oke, saya kira itu sharing singkat saya kesempatan sore hari ini, karena saya diberikan waktu tidak terlalu lama ya. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Untuk lebih detail apa yang saya sampaikan ini ada di dalam kedua buku saya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Trasco atas kesempatannya. Salam perhumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. N. Nur Laila Arif MBA atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan terutama untuk meningkatkan kinerja public relation, khususnya kehumasan BUMN dan BUMD. Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya mari kita simak pemaparan mengenai metodologi Indonesia Top Digital PR Award 2021. Special Achievement for BUMN dan BUMD. Pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM selaku CEO Trust Inco Indonesia dan sekaligus penggagas Indonesia Top Digital PR Award. Untuk itu langsung saja kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dan juga menyimak kegiatan Top Digital Public Relation Award pada sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih buat Dr. Lala dan juga Prof. Widodo yang sudah menyempatkan waktu memberikan sharing dan juga inspirasi yang sangat insightful pada sore hari ini. Bapak Ibu, saya akan paparkan mengenai metodologi penilaian Top Digital Public Relation Award Special Achievement untuk BUMN dan BUMD. Next. Penghargaan ini, penghargaan Top Digital Public Relation Award untuk kelima kalinya kami selenggarakan. Jadi Trust Co untuk keempat kali bekerja sama dengan Infobrand, dan juga kali ini untuk pertama kali, untuk perdana kami kerjasama dengan Suara Pemerintah.id menyelenggarakan penghargaan Top Digital Public Relation Award Special Achievement untuk BUMN dan BUMD. Nah, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi tertinggi kepada para pelaku atau perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan BUMN dan BUMD yang telah membangun digital public relation-nya dalam membangun reputasi dan citra positif di ranah publik, di ranah digital. Next. Nah, kegiatan Top Digital Public Relation Award, Bapak Ibu, sesuai tadi saya sampaikan bahwa ini adalah event kelima, dan pada tahun ini adalah penyelenggaraan untuk kedua kalinya, dan untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan Special Achievement untuk perusahaan BUMN dan BUMD. Nah, survei Top Digital PR Award kami selenggarakan dari bulan Desember, Bapak Ibu, dari bulan Desember 2020 hingga Februari tahun 2021 dengan menggunakan metode desk survei dengan pendekatan kuantitatif terhadap lebih dari 100 perusahaan BUMN dan lebih dari 800 perusahaan BUMD. Next. Nah, adapun tahapan survei yang kami lakukan, Bapak Ibu, kami yang pertama adalah menentukan tujuan dan metode penilaian. Yang kedua, kami menginput data-data BUMN dan BUMD yang akan kami lakukan survei berdasarkan data website resmi dari Kementerian BUMN dan juga data dari BPS. Jadi data itu yang kami gunakan. Jadi ada 114 BUMN dan juga ada lebih dari 800 BUMD yang kami lakukan survei. Tahapan ketiga, kami melakukan penelusuran dan pengambilan data berdasarkan 3 aspek penilaian. Nanti saya akan detailkan pada saat metode yang kami gunakan. Proses keempat ada input data dan perhitungan indeks gitu ya. Lalu kami melakukan quality control berdasarkan hasil indeks yang sudah keluar. Baru kami mengumumkan menentukan pemenang Top Digital PR Award pada tahun 2021 ini. Next.
Nah, metode pengukuran yang kami lakukan ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital media aspek, yang kedua adalah digital sentiment aspek, yang ketiga adalah digital awareness aspek. Nah, untuk penilaian perusahaan BUMN dan BUMD kami tidak menyertakan social media atau social engagement karena menurut data yang kami himpun gitu ya, khususnya perusahaan-perusahaan BUMD yang di daerah jarang sekali yang aktif sosial medianya. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri buat perusahaan-perusahaan BUMD khususnya yang di daerah gitu ya. Nah, sehingga kami memutuskan 3 aspek penilaian yang kami lakukan. Sementara untuk Top Digital Public Relation Award non BUMN dan BUMD kami melakukan social engagement aspek dan juga digital mention aspek. Nah, 3 pengukuran ini yang kami lakukan. Yang pertama adalah digital media aspek, Bapak Ibu. Jadi selama periode survei kami mengukur berapa banyak pemberitaan mengenai perusahaan Bapak Ibu sekalian, perusahaan BUMN dan BUMD di media digital. Jadi selama 1 tahun terakhir. Jadi kami melakukan survei dari Desember sampai Februari 2021 ketika kami melakukan survei di Desember berarti 1 tahun ke belakang. Begitu juga ketika kami melakukan survei di bulan Februari berarti 1 tahun ke belakang berapa banyak pemberitaan yang sudah dilansir dan terindeks di mesin pencari. Yang kedua adalah digital sentiment aspek gitu ya. Parameter ini menentukan berapa banyak dominasi pemberitaan positif dan juga pemberitaan negatif yang beredar di media digital terhadap suatu perusahaan BUMN dan BUMD. Pengukuran kami lakukan menggunakan mesin pencari mengacu kepada 5 halaman pertama. 5 halaman pertama kami lakukan karena kecenderungan netizen atau kecenderungan pengguna internet adalah mengakses di 5 page pertama di mesin pencari. Nah, di digital sentiment aspek kami menetapkan juga sebuah kriteria minimal 90% adalah pemberitaan positif. Jadi di poin kedua adalah kami mengukur dari digital sentiment aspeknya yang kami berikan bobot 40%. Yang ketiga adalah digital awareness aspek. Parameter ini mengukur banyaknya ulasan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD di internet dan juga mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan BUMN dan BUMD yang Bapak Ibu miliki dengan keyword corporate dari brand Bapak Ibu masing-masing dalam periode 1 tahun terakhir. Jadi dalam 1 tahun terakhir berapa banyak orang yang mengulas dan juga berapa banyak orang yang mencari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 metode ini yang kami tentukan untuk menilai perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD khususnya dari sisi digital public relation-nya. Next. Nah, untuk menentukan kriteria pemenang, Bapak Ibu, jadi kami melakukan klasifikasi. Jadi perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan BUMD kami kategorikan di setiap provinsi. Kami klasifikasikan di setiap provinsi. Jadi total ada 34 provinsi yang ada di Indonesia dan kami bandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk memenangkan Top Digital Public Relation Award 2021, yang pertama adalah dari 114 perusahaan BUMD, kami menentukan top 30-nya yang berhak mendapatkan Top Digital Public Relation Award 2021. Jadi berdasarkan indeks yang memeringkati top 30-nya yang berhak mendapatkan Indonesia Top Digital Public Relation Award tahun 2021. Sementara untuk perusahaan BUMD, kami menetapkan top 3 dari Digital Public Relation Index di provinsinya atau top 5 untuk provinsi yang memiliki lebih dari 50 perusahaan BUMD. Karena berdasarkan data yang kami temukan, khususnya di Pulau Jawa, gitu ya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya, mereka memiliki jumlah BUMD yang hampir 200 perusahaan BUMD. Jadi kami menetapkan top 5 untuk provinsi yang melebihi jumlah perusahaan BUMD-nya melebihi dari 50. Jadi ada top 3 dan top 5. Nah, untuk kedua kategori yang kami lakukan, baik perusahaan BUMN dan BUMD wajib memiliki dominasi pemberitaan positif di halaman mesin pencari
ketika pada saat periode survei yang kami lakukan adalah pemberitaan positif minimal 90%. Jadi angka ini kami tetapkan untuk mencari brand-brand atau corporate dari perusahaan BUMD dan BUMN dengan kinerja digital public relation yang baik gitu ya. Sehingga kita tetapkan angka skor minimal 90%. Next. Nah, berdasarkan data pemenang yang lolos seleksi, dari perusahaan BUMN ada 30 pemenang, dari perusahaan BUMD ada 68 pemenang. Jadi total ada 98 pemenang yang berhak meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award pada tahun ini, khususnya untuk BUMN dan BUMD. Dari saya cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan juga saya berharap penghargaan ini dapat memicu dan menumbuhkan kepercayaan dari konsumen dan calon konsumen dari brand-brand atau corporate dari perusahaan BUMN dan BUMD di Indonesia. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo atas pemaparannya. Dan kami harap Bapak Tri untuk tetap dapat standby karena selanjutnya adalah acara inti pemberian penghargaan Indonesia Top Digital PR Award 2021. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya acara penganugerahan Indonesia Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Untuk itu diharapkan kepada seluruh achiever agar mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu siapa sajakah perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD yang berhasil meraih Top Digital PR Award 2021? Berikut videonya. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1901, PT Pegadaian Persero menjadi perusahaan milik negara yang dikembangkan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Pegadaian menjadi salah satu BUMN di sektor keuangan yang bergerak pada 3 lini bisnis, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Seiring berjalannya waktu, Pegadaian semakin berkembang dan dipercaya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD PT Pegadaian Persero. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Basuki Tri Andayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, mohon izin sebelumnya Bapak, rupanya kami tidak dapat mendengar suara Bapak. Mohon izin untuk diperiksa kembali koneksinya. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kembali mendapatkan apresiasi dari Infobrand, Suara Pemerintah.co.id berupa anugerah Top Digital Award 2021. Kami atas nama PT Pegadaian Persero mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu penghargaan ini akan sangat memberikan semangat kepada kami beserta tim komunikasi di PT Pegadaian Persero untuk terus mengembangkan komunikasi digital sebagai platform komunikasi yang menjadi backbone dari komunikasi perusahaan. Kami menyadari bahwa meskipun PT Pegadaian Persero ini mayoritas nasabahnya adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga mau tidak mau maka PT Pegadaian Persero terus konsisten dengan transformasi digital yang dilakukan.
Sekali lagi terima kasih kepada Trust & Co dan suara pemerintah.co.id. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin memberikan semangat kepada kami semuanya untuk melakukan komunikasi digital yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya ucapkan selamat buat PT Pegadaian Persero yang telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award pada tahun ini, tahun 2021. Juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Basuki Triandayani, Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Persero yang telah menerima penghargaan ini. Kita tahu bahwa Pegadaian sangat adaptif terhadap perubahan digital. Tadi saat preskon menyampaikan bahwa Pegadaian Digital sudah di-download 2,7 juta. Saya kira angka yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Saya berharap penghargaan ini semakin memicu dan juga semakin meningkatkan komunikasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero terhadap shareholder maupun stakeholder dari PT Pegadaian Persero. Mudah-mudahan penghargaan ini juga sebagai hadiah spesial di ulang tahun Pegadaian yang ke-120. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Pegadaian semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Ya baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Dan saya akan menghitung ya Bapak ya. Dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Mengangkat tagline bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Perum Bulog menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Bulog merupakan perusahaan umum milik negara di bidang logistik pangan yang dibentuk sejak 10 Mei 1962. Bulog kemudian mulai menyandang status sebagai BUMN pada tahun 2003. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, Bulog terus melakukan transformasi dan improvement demi mewujudkan kedaulatan pangan bagi masyarakat Indonesia. Di era digital, Bulog merambah ke bisnis online dengan meluncurkan supermall pangan pertama di Indonesia bernama pangan.com. Hadirin, mari kita sambut inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD Perusahaan Umum Bulog. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Febi Novita selaku Direktur Bisnis Perum Bulog. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kami sangat bangga dan atas penghargaan Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD ini. Mudah-mudahan pencapaian ini dapat merupakan wujud komitmen Bulog untuk lebih berinovasi lagi, mengembangkan diri dalam pengembangan digital PR. Dan mudah-mudahan kepercayaan masyarakat terhadap Bulog tetap meningkat, dan tentunya kita akan terus mengupgrade perusahaan kami, dan mudah-mudahan bisa diterima dan tetap membantu masyarakat dan selalu berpihak pada masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Perum Bulog telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award tahun 2021 ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Febi Novita, Direktur Bisnis Perum Bulog yang telah menerima penghargaan ini. Kami berharap penghargaan Indonesia Top Digital Public Relation Award tahun 2021 ini memberikan motivasi bagi perusahaan untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan di Indonesia. Kita tahu juga bahwa Bulog sangat adaptif terhadap perubahan digital dengan hadirnya melalui marketplace. Itu adalah salah satu hal yang sangat tepat dilakukan oleh Perum Bulog. Terlebih dengan 14.000 ulasan tentang Bulog selama 1 tahun terakhir, ada 3.000 pemberitaan dalam 1 tahun terakhir. Ini adalah bukti nyata bahwa Perum Bulog sangat konsen terhadap digital public relation. Sukses selalu untuk Perum Bulog. Ya baik Ibu, boleh kita abadikan foto bersama dan mohon untuk menunjukkan piagamnya. Baik, rupanya sedikit ada tidak terlihat ya Bu ya. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih.
Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, PT Telkom Indonesia melakukan berbagai inovasi sebagai wujud adaptasi terhadap berbagai perubahan. Kini Telkom telah bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital untuk menjawab segala tantangan kebutuhan digital masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN BUMD PT Telkom Indonesia. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Rifa Herdian selaku EVP External Communication PT Telkom Indonesia Tbk. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya mewakili Direksi PT Telkom mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Trust & Co dan juga Suara Pemerintah.id atas penghargaan yang kami terima sebagai Top Digital PR Award 2021. Tentunya award ini menjadi kebanggaan bagi kami dan akan memotivasi kami untuk semakin improve dalam melakukan komunikasi, khususnya komunikasi yang berbasis digital. Telkom sebagai digital telco tentunya sudah memandang bahwa komunikasi digital bukan lagi sebagai sesuatu yang baru ya, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Dan ini sesuai juga dengan arah transformasi Telkom dari telco menjadi digital telco. Sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat buat PT Telkom Indonesia telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award pada tahun ini, tahun 2021. Yang diterima langsung oleh Bapak Rifa Herdian, AVP External Communication PT Telkom Indonesia. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa PT Telkom Indonesia sangat concern terhadap digital public relation. Sepanjang tahun ini kami menemukan ada 28.000 lebih ulasan di mesin pencari dengan 5.000 lebih pemberitaan seputar Telkom Indonesia. Dan juga yang sangat menakjubkan pada saat periode survei yang kami lakukan, 100% adalah pemberitaan positif. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin mengukuhkan PT Telkom menjadi perusahaan telco yang digital, yang tadi Pak Rifa Herdian ungkap. Sukses selalu untuk PT Telkom Indonesia. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama dan rupanya sudah siap ya. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Baiklah, achiever berikutnya, inilah videonya. Hadir sejak tahun 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya. Bank DKI kini bertransformasi menjadi bank daerah yang modern dan semakin berkembang di DKI Jakarta. Sebagai BUMD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nama Bank DKI tidak hanya populer di skala regional, tapi berbagai pemberitaan Bank DKI yang selalu diulas media-media nasional membuat namanya semakin populer di Indonesia. Bank DKI juga konsisten dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis perbankan digital, mengedepankan visi menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD Bank DKI.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bank DKI yang pada saat ini berhalangan hadir, dan untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Bank DKI telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award. Terlebih Bank DKI sangat konsen terhadap perubahan dan juga adaptif terhadap digital di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, di ranah digital terdapat lebih dari 62.000 ulasan Bank DKI di mesin pencari dalam 1 tahun terakhir dengan 6.000 pemberitaan dan 100% merupakan pemberitaan positif pada saat periode survei kami lakukan. Sukses selalu untuk Bank DKI. Baik, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Oktober 1965 dengan tagline memajukan Kalimantan membangun Indonesia. Bank Kaltim-Tara telah menjadi BUMD yang maju dan berkembang menjadi bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Tenggara. Menghadapi era digital, Bank Kaltim-Tara mengoptimalkan berbagai media online dalam membangun reputasinya di ranah publik. Bank Kaltim-Tara selalu berinovasi dan mengembangkan bisnis dan layanan perbankan yang berorientasi solusi dan berbasis teknologi. Hadirin, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, Bank Kaltim-Tara. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bank Kaltim-Tara yang saat ini juga berhalangan hadir, dan kembali kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Bank Kaltim-Tara telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award tahun 2021. Ini merupakan bukti bahwa Bank Kaltim-Tara sangat konsen terhadap era digital, khususnya digital public relation. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bank Kaltim-Tara menjadi bank yang maju dan berkembang, serta memberikan kontribusi yang semakin besar, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sukses untuk Bank Kaltim-Tara. Baik, Bapak dan juga Ibu, berlanjut ke achiever berikutnya. Sebelumnya, kami undang Bapak Arief Munajat, pemimpin umum Suara Pemerintah.id, untuk secara seremoni memberikan penghargaan dan ucapan selamat. Dan untuk peraih penghargaan Indonesia Top Digital PR Award 2021 untuk sesi yang kedua, berikut videonya. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Bank Kalsel merupakan bank milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri sejak tahun 1964. Demi menghadapi industri perbankan yang dinamis dengan persaingan yang kompetitif, Bank Kalsel telah berupaya dalam membangun brand awareness serta reputasi yang positif di mata publik. Di ranah digital, Bank Kalsel telah hadir sebagai salah satu bank daerah yang cukup populer. Ada lebih dari 22.000 ulasan tentang Bank Kalsel di mesin pencarian. Bank Kalsel juga telah diberitakan sebanyak 3.000 kali, dengan sebagian besar merupakan pemberitaan yang positif. Bank Kalsel mengedepankan visi menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Hadirin, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Bank Kalsel. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Sahrizky Kurniawan selaku Senior Assistant Manager Keberlanjutan Perusahaan Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrizky Kurniawan dari Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh Suara Pemerintah atas predikat Bank Kalsel sebagai Top Digital Public Relation Award 2021 kategori BUMD. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Bank Kalsel yang terus mempertahankan kinerja terbaiknya. Selain itu juga hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, pemegang saham, maupun mitra bisnis dan nasabah setia Bank Kalsel. Kami akan terus berupaya mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sekaligus berperan dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional, sesuai dengan tagline kami, setia melayani, melaju bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahrizky Kurniawan selaku Senior Asisten Manager Keberlanjutan Perusahaan Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel. Selamat kepada Bank Kalsel atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Public Relations Award 2021. Semoga penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kesuksesan Bank Kalsel dalam membangun branding dan reputasi yang positif di era digital. Dengan adanya 3.000 pemberitaan dan semuanya positif, semoga Bank Kalsel makin maju dan berkembang menjadi yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Hadir sejak tahun 1961, PT Jasara Harja Persero menjadi salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial. Di tengah era digital yang semakin kompleks, Jasara Harja melakukan adaptasi dengan senantiasa menjaga kualitas layanan dan meluncurkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Jasara Harja juga mengoptimalkan media digital online untuk membangun reputasi melalui kegiatan digital public relations. Hasil penelusuran di mesin pencari, ada lebih dari 70.000 ulasan Jasara Harja dan ada lebih dari 18.000 pemberitaan dengan 90% pemberitaan yang positif. Jasara Harja juga telah mencanangkan being digitally integrated sebagai upaya dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Jasara Harja mengedepankan visi untuk menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Inilah peraih Indonesia Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD PT Jasara Harja Persero. Turut mengundang kepada Bapak Wanda P. Asmoro, Kepala Urusan Humas PT Jasara Harja. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak. Mohon izin Pak Wandanya tiba-tiba berhalangan, akan tetapi beliau memberikan pesan kepada teman-teman dari PR Indonesia. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Jasara Harja. Semoga ini bisa menjadi langkah perbaikan ke depannya untuk Jasara Harja untuk senantiasa berkinerja lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari Bapak Wanda P. Asmoro, Kepala Urusan Humas PT Jasara Harja. Selamat untuk PT Jasara Harja atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Public Relations Award 2021 yang hadir sejak tahun 1961. PT Jasara Harja menjadi salah satu BUMN yang terus berkembang dan melakukan berbagai inovasi dan memudahkan layanan bagi masyarakat Indonesia. Di ranah digital, hasil survei mencatat lebih dari 70.000 ulasan Jasara Harja di mesin pencari dan ada lebih dari 18.000 pemberitaan dengan 90% merupakan pemberitaan positif. Sekali lagi, kami ucapkan selamat untuk PT Jasara Harja. Baik Bapak, kita akan berikan foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap ya Pak ya? Baik, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak.
Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada PT Pembangunan Perumahan PT PP Persero merupakan salah satu perusahaan BUMN yang berdiri sejak 26 Agustus 1953. Bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan, PT PP berperan sebagai pemain kunci dalam bisnis konstruksi nasional. Sejak berdiri, PT PP terus berkembang dan makin dipercaya untuk menyelesaikan berbagai mega proyek pembangunan. PT PP selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru guna mengembangkan perusahaan di tengah kondisi keuangan nasional yang semakin kuat. Di ranah digital, PT PP selalu menjadi pemberitaan berbagai media massa nasional. Reputasi dan citra PT PP semakin positif di mata publik. Mari kita sambut, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, PT Pembangunan Perumahan Persero. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Yuyus Juarsa, Corporate Secretary PT Pembangunan Perumahan Persero. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Sebelumnya kami rupanya tidak dapat mendengar suara dengan jelas ataupun suaranya sedikit kecil ya Bapak ya. Mungkin boleh tolong diperiksa kembali koneksi ataupun jaringannya agar lebih terlihat jelas dan terdengar jelas Bapak, maksud kami. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak ada sama sekali, kami tidak dapat mendengar. Mohon izin sebelumnya. Halo. Baik. Sarah. Terima kasih Bapak, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penghargaan kepada PT PP Persero Tbk. Dan tentunya penghargaan ini menjadi motivasi kepada kami sebagai perusahaan Tbk, dan tentunya akan memacu kreativitas dan inovasi yang jauh lebih baik ke depannya untuk perusahaan, dan akan memajukan mengembangkan, memajukan dunia komunikasi di era digital ini. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Sekian, Mbak. Terima kasih Bapak Yuyus Juarsa, Corporate Secretary PT Pembangunan Perumahan. Di ranah digital, PT Pembangunan Perumahan atau PT PP menjadi pemberitaan berbagai media yang positif secara nasional. Reputasi dan citra PT PP semakin positif di mata publik. Hasil survei menunjukkan lebih dari 17.000 ulasan PT PP di mesin pencarian. Sepanjang 1 tahun ini, kami juga menemukan 8.000 pemberitaan dengan 92%-nya merupakan pemberitaan yang positif tentang PT PP. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk PT PP atas penghargaan Indonesia Digital Public Relations Award 2021 yang telah diraih. Baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama dan sudah siap ya Bapak ya. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Bergerak di bidang pembuatan produk militer dan komersil, PT Pindad Persero menjadi salah satu BUMN yang hadir sejak 1983. Pindad melebarkan sayap melalui berbagai inovasi dan kerjasama strategis dengan melahirkan produk pertahanan keamanan serta produk industrial dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi visi menjadi perusahaan global terkemuka di bidang pertahanan, keamanan, serta produk industrial pada tahun 2026. Di ranah digital, kegiatan public relation dijalankan dengan optimal dan selalu menjadi ulasan berita yang menarik. Hasil survei dalam 1 tahun terakhir mencatat ada lebih dari 11.000 ulasan tentang Pindad di mesin pencarian. Dalam pemberitaan di media online, Pindad juga telah diulas sebanyak 2.000 kali lebih dan 100% merupakan pemberitaan yang positif.
Inilah peraih Top Indonesia Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD PT Pindad Persero. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Komarudin selaku Manajer Komunikasi Korporat PT Pindad Persero. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ini saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Trans&Co dan Suara Pemerintah .co.id. Ini sebuah apresiasi buat kita, khususnya buat Pindad, dan penghargaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat Pindad agar maju, lebih maju ke depannya dan lebih bisa membuka dan di era digital ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komarudin, Manajer Komunikasi Korporat PT Pindad Persero. Selamat untuk PT Pindad Persero atas penghargaan yang telah diraihnya. Penghargaan Indonesia Digital Public Relations Award 2021 merupakan apresiasi kami terhadap keberhasilan perusahaan Bapak. PT Pindad Persero dalam menjalankan program Public Relations di ranah digital memiliki 11.000 lebih ulasan dan juga 2.000 lebih pemberitaan. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi PT Pindad Persero untuk terus berinovasi dan semakin berkembang. Selamat kami ucapkan. Baik Bapak, kita akan memberikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap. Sudah ya Bapak ya? Saya akan hitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada Fokus pada pertambangan dan sektor energi, PT Prayoga Pertambangan Energi menjadi salah satu BUMD milik Kabupaten Bogor. Berdiri sejak 2012, PT Prayoga Pertambangan Energi telah menjadi tumpuan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bogor. PT Prayoga Pertambangan Energi juga selalu menghadirkan berbagai inovasi dalam rangka untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dalam kurun waktu singkat, PT Prayoga Pertambangan Energi telah dikenal sebagai BUMD yang terus mengalami perkembangan hingga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bogor. Di ranah digital, PT Prayoga Pertambangan dan Energi telah memiliki ulasan sebanyak 840 kali di mesin pencari. PT Prayoga Pertambangan dan Energi juga telah diberitakan sebanyak 690 kali dengan lebih dari 90% yang merupakan pemberitaan yang positif. Inilah peraih Top Indonesia Digital Public Relations Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD PT Prayoga Pertambangan Energi. Untuk itu, kami turut mengundang kepada Bapak Haji Agustiawan SH MH CLM selaku Direktur PT Prayoga Pertambangan Energi untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kalau bisa disut di belakang saya ini sedang nobar ini, luar biasa rame kalau di PT Prayoga Pertambangan dan Energi. Awalnya kita sederhana saja ingin memberikan legacy digital, karena memang kebutuhan masa saat ini harus memiliki rekam digital, agar seluruh analisa menjadi terukur dan berbasis data yang valid. Karenanya seluruh
kegiatan di PT Prayoga Pertambangan Energi direkam dan kemudian diupload dan kita sebarluaskan, dan hasilnya mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. PT Prayoga Pertambangan dan Energi bertekad menjadi perusahaan kesohor demi Bogor. PT Prayoga Pertambangan dan Energi siap melayani kebutuhan infrastruktur Indonesia. Salut buat acara Top Digital PR pada tahun ini, dan kami bangga dan berbahagia menjadi bagian dari momentum Top Digital PR Indonesia 2021. Selamat. Terima kasih kepada Bapak Haji Agustiawan SH MH CLM selaku Direktur PT Prayoga Pertambangan Energi yang berdiri sejak tahun 2012. PT Prayoga Pertambangan Energi selalu menjadi salah satu BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor dan terus berkembang. Hasil survei dengan 840 ulasan di mesin pencari dan 690 pemberitaan dengan nilai skor lebih dari 90%. Semoga penghargaan Indonesia Digital Public Relations Award 2021 yang diraih menjadi motivasi PT Prayoga Pertambangan Energi untuk lebih baik dan mampu menghadapi segala tantangan. Kembali saya ucapkan selamat kepada PT Prayoga Pertambangan Energi. Baik Bapak, kita akan berikan foto bersama. Sudah siap ya Bapak? Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Baiklah hadirin sekalian, baru saja kita saksikan penganugerahan Top Digital PR Award 2021 Special Achievement for BUMN dan BUMD. Dan sebelum kita mengakhiri acara di sore hari ini, kembali saya akan mengajak Bapak dan juga Ibu seluruh achiever untuk dapat mengabadikan foto bersama, di mananya nanti foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi saya turut mengundang kepada seluruh achiever, Bapak dan juga Ibu mohon untuk bersiap-siap dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya masing-masing. Baiklah, dan rupanya saya lihat sudah hadir beberapa Bapak dan juga Ibu. Kami masih menunggu Bapak dan juga Ibu yang lainnya untuk kembali lagi bergabung bersama dengan kami untuk mengabadikan sesi foto bersama, dan kembali foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, rupanya sudah hadir beberapa dan kami masih menunggu Bapak dan juga Ibu untuk kembali dapat tersambung dan terhubung dengan kami. Baik. Berikutnya sekali lagi turut menggunakan seluruh achiever, Bapak dan juga Ibu, dan mohon sekali lagi untuk mempersiapkan piagamnya. Baik, dan kami masih menunggu satu achiever lagi untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Baik, rupanya sudah siap ya. Bapak dan juga Ibu mohon untuk menunjukkan piagamnya dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu, 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak dan juga Ibu pada sore hari ini. Ya, baiklah, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya terutama di era new normal ini. Dan semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan sehingga BUMN dan BUMD semakin memiliki citra dan reputasi yang positif terutama di ranah digital. Untuk itu sekian dari kami, saya Ina Novita, sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.